Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat kita kembali bertemu. Karena kasih karunia Tuhan kita boleh kembali bersama-sama lewat persekutuan di saat teduh pada kesempatan ini. Saya mau mengajak kita untuk membaca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Di sana dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada kesempatan ini adalah persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, persekutuan dengan Tuhan adalah dapat terwujud salah satunya melalui ibadah. Karena itu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Ya. Di dalam Mazmur pasal 2 ayat 11, di sana dikatakan serta beribadah dengan hati yang takut akan Tuhan, bukan asal-asalan dan bukan pula karena terpaksa. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudara-saudara, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorai-sorai dalam Mazmur 100 ayat 2. Nah, saudara-saudara, kita diminta terus melatih diri dalam hal ibadah. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B, di sana dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Saudara-saudara, mengapa? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita baca itu dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Jadi dalam hal ibadah kita memuji dan menyembah Tuhan serta mendengar suaranya melalui firman, sehingga kita bisa merasakan hadiratnya hadir di tengah-tengah kita. Hendaknya persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah ini kita lakukan dengan nyala cinta atau dengan semangat cinta kita kepada Tuhan. Bukan sekedar kebiasaan rutin. Nah, Daud sangat menyukai berada di dalam rumah Tuhan. Kalau kita baca itu di dalam Mazmur 84 ayat 2, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, persekutuan dengan Tuhan hendaknya jangan hanya terucap di bibir saja, tetapi harus dilakukan dalam tindakan nyata. Jangan sampai Tuhan tidak berkenan dengan tindakan kita seperti ini. Dalam Matius pasal 15 ayat 8-9, bangsa ini memuliakan aku. Ya. Aku dengan bibirnya
Sekali lagi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius 15 ayat 8-9. Nah, saudara-saudara, namun tidak mungkin orang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh jika kehidupan sehari-harinya masih penuh tindakan tidak terpuji. Hidup dalam kegelapan atau terus berkompromi dengan dosa. Orang yang demikian adalah pendusta. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, saudara-saudara, untuk bukti nyata kita beribadah sungguh kepada Tuhan adalah hidup taat. Dan hal itu terlihat nyata melalui perubahan karakter dan tingkah laku kita sehari-hari. Jadi saudara-saudara, kalau kita disebut anak Tuhan, kalau kita sebut orang percaya, mengiring Tuhan, kita harus mentaati firman-Nya. Nah, persoalan sudah nggak kita taat? Coba kita periksa kehidupan rohani kita. Ya, kita taat atau tidak? Kita pelaku firman yang sesuai dengan diinginkan Tuhan atau tidak? Karena kalau tidak, kita dikatakan firman Allah tadi, kita disebut pendusta, bohong. Tetapi saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan, bahkan mengaku sebagai pengikut Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, mari kita menjadi pelaku. Karena kita bersekutu dengan Tuhan, kita harus lakukan apa yang dikatakan firman itu. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu semua, maka kehidupan kita adalah anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan selalu memberkati dan menolong kita. Kita berdoa supaya firman Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan tidak hanya sekedar rutinitas, tapi betul-betul kita datang kepada Tuhan, kita melatih hidup kita, dan kita mau melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua.